Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Hayati Nupus sebagai pemateri pertama, yaitu tentang ciri-ciri khas kehidupan remaja usia penegak. Dunia penegak. Di sini ada ciri-ciri penegak, kehidupan pada remaja penegak. Secara umum, usia penegak disebut masa sosialisasi atau masa remaja awal, yaitu pencarian diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya yang kuat, agak sulit untuk mencegah kemauannya apabila melalui kesadaran rasionalisnya. Ada kecenderungan agresif dan sudah mengenal cinta kepada lawan jenis. Adapun perubahan-perubahan yang dialami remaja penegak sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah perubahan fisik, di mana perubahan fisik di sini terjadi pada perubahan psikologi atau biologis. Di sini perubahan pada biologisnya misalnya pada seksual primer, kelenjar-kelenjar dan alat kelamin maupun tanda-tanda seksual sekunder dan timbulnya hasrat seksual yang kuat. Itu terjadi pada perubahan secara fisik remaja penegak. Dan yang kedua adalah perkembangan sosial. Di sini sangat terlihat jangkauan pergaulan sosial dan wawasan sosial yang bertambah luas, berhubungan dengan teman sebayanya lebih diutamakan, lebih mengikuti norma teman atau kelompok daripada orang tua. Peranan sosialnya sesuai dengan jenis kelaminnya. Selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 ini adalah perkembangan emosi. Ciri dari nomor 3 ini perkembangan emosi pada usia penegak, yaitu perubahan emosionalnya. Perubahan penyesuaian diri dari sebaik-baik menyebabkan remaja mengalami beban mental atau stres yang pada gilirannya menyebabkan emosi remaja sangat bergejolak. Selanjutnya pemirsa, yang keempat. Nah, yang keempat ini perubahan-perubahan yang terjadi setelah tadi yang dijelaskan 1-3. Perubahan yang keempat itu adalah keingintahuan, rasa keingintahuan. Beda dengan siaga dan penggalang, penegak ini lebih untuk seperti ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, rasa keingintahuannya di sini digali pada saat kepramukaan penegak, di mana kegiatan-kegiatan selalu menciptakan hal-hal yang baru. Tingkatan untuk pramuka penegak nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Itulah ciri-ciri tentang perubahan-perubahan fisik atau ciri dari kehidupan remaja seorang penegak pramuka. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Kak Ihsan, panggil saja KI. Izin menyampaikan materi tentang tingkatan pramuka penegak. Kakak, untuk lebih mudah memahami tingkatan pramuka penegak, bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan level, yang kedua berdasarkan satuan. Berdasarkan level itu isinya 2. Yang pertama level bantaran, yang kedua level laksana. Level bantaran adalah level terendah dalam pramuka penegak, di mana level ini adalah seseorang sudah menyadari akan jati dirinya. Sangkan dia harus bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar, memberikan positif, kegiatan positif, pengaruh positif untuk masyarakat sekitar. Ya, memang pramuka penegak ini kan dikategorikan umurnya 16 sampai 20 tahun, masa-masa remaja. Ya, yaitu seorang sudah menyadari akan posisi dirinya, seperti itu. Nah, sebelumnya ada level terendah juga,
dari level bantaran ini, ya, bisa disebut anak bawang kalau dalam pramuka SMA itu, ya, yaitu disebutnya adalah tamu ambalan, di mana dia belum didiklat sebagai pramuka penegak level bantaran, belum punya tanda pengenalnya. Maka dari itu dia harus mengikuti kursus-kursus sebelumnya. Nah, kalau sudah memiliki tanda pengenal, baru sah menjadi level bantaran. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah level laksana. Nah, ini adalah tahapan selanjutnya sesudah level bantaran, yang dimana seseorang pramuka ini diharapkan sudah bisa memberikan nilai positif terhadap masyarakat, ya, dimana kan sudah diterjunkan tuh, ya, di kepolisian, di kegiatan-kegiatan seperti itu, pramuka-pramuka diikut sertakan, ya kan. Nah, itu adalah level laksana. Selanjutnya berdasarkan satuan, dibagi dua juga. Yang pertama adalah sangga, yang kedua ambalan. Nah, sangga itu apa, Kak? Sangga itu adalah unit terkecil, satuan terkecil dari kelompok pramuka. Ya, terdiri dari 6 sampai 8 orang penegak. Seperti itu. Dipimpin oleh satu orang yang dinamakan pinsa, pimpinan sangga. Nah, yang kedua adalah berdasarkan satuan yang disebut ambalan. Ambalan ini adalah gabungan dari beberapa pinsa. Nah, pinsa. Dalam ambalan ada 4 sangga. Nah, jadi 4 sangga itu digabung dinamakan ambalan, ya. Nah, ambalan ini diketuai oleh ketua pradana, ya, seperti itu. Nah, untuk ambalan bisa dikasih nama, ya, nama tokoh, pahlawan, dan lain sebagainya. Contoh, ya, di MA plus Ihsaniyah, misalkan nama ambalan putranya adalah Sayyid Ali, dan untuk ambalan putrinya Sayyidah Fatimah, seperti itu. Dan juga ada ambalan yang digabung antara putra dan putri, kita namakan Laskar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Munawar. Saya dari zona Pleret, akan sedikit mempresentasikan tentang manfaat setelah mengikuti latihan golongan penegak. Yang pertama yaitu terlahirnya disiplin atau karakter disiplin. Anak yang dilatih disiplin sejak kecil akan terbiasa berdisiplin, akan terbawa hingga ia dewasa dan dapat bekerja dengan hasil yang memuaskan karena kedisiplinan itu. Yang kedua yaitu tanggung jawab, yang mana dalam kegiatan ini pramuka harus bertanggung jawab pada saat melakukan tugasnya. Selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri di sini berarti dengan belajar mandiri akan membentuk karakter yang mengabdi lebih baik dibanding dengan mereka yang terbiasa dilayani atau dibiarkan. Yang ketiga yaitu tentang bagaimana cara berkomunikasi. Di sini anak-anak akan dilatih saat kegiatan pramuka untuk bisa berkomunikasi atau dituntut untuk berhubungan dengan temannya, baik dari satu tim dengan tim-tim yang berbeda, sehingga timbullah rasa kerjasama dengan komunikasi tersebut. Yang selanjutnya itu kreatif dan mencintai alam. Seterusnya yaitu kemampuan bertahan hidup. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, saya Wawan Awaludin, pemateri keempat akan memaparkan tentang memahami kompetensi dari tiap tingkatan di golongan penegak. Sebelumnya, kita harus mengetahui pramuka penegak terlebih dahulu. Pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun yang sudah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, ada dua tingkatan dalam penegak, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Penegak bantara adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Golongan pramuka penegak yang belum menyelesaikan syarat kecakapan umum atau biasa disebut SKU penegak bantara belum dianggap sebagai pramuka penegak dan disebut sebagai tamu ambalan atau tamu penegak. Sementara syarat-syarat kecakapan umum untuk penegak bantara yaitu spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Selanjutnya, penegak laksana. Penegak laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam satuan pramuka penegak setelah penegak bantara. Golongan pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum SKU penegak laksana dapat mengikuti SKU Pramuka Garuda. Nah, untuk mencapai tingkatan penegak laksana, seorang pramuka penegak bantara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia dapat menerima kritikan dari orang lain. Yang kedua, dapat mengikuti atau memimpin diskusi ambalan. Yang selanjutnya, dapat menjadi penengah atau memberi solusi. Dan selanjutnya, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 3 kali setiap bulan, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dalam kesempatan ini, saya sebagai peserta KMD yang harus mengerjakan tugas yaitu mempresentasikan materi. Di sini adalah saya Ila Siti Kamila, golongan penegak dan zona pleret sebagai peserta KMD 2020. Materi yang akan saya paparkan atau yang akan saya jelaskan yaitu materi mengenai seragam pramuka yang dikenakan oleh penegak beserta tanda-tanda pengenal yang dipakainya. Nah, tentunya seragam yang dipakai antar golongan di dalam gerakan pramuka itu berbeda antara siaga, penggalang dengan penegak. Nah, sekarang bisa diperhatikan seragam pramuka yang dipakai oleh penegak putra. Silakan Bapak, Ibu atau kakak-kakak bisa diperhatikan mulai dari atas sampai dengan bawah, dari kepala sampai dengan kaki. Kita bahas mulai yang pertama. Kepala itu dimana di sini putra mengenakan yang namanya tutup kepala dengan ring yang dipakai adalah bentuknya trapesium atau di sini persegi. Kemudian masih kita bahas yang ada di sebelah kiri. Di sini ada TKU yaitu tanda kecakapan umum. Kemudian di sini ada tanda sangga. Kemudian karena di sini adalah penegak maka di sana ada tanda ambalan dan selanjutnya juga di sini ada tanda pelantikan. Nah, kemudian ada juga tanda jabatan. Kalau seandainya pradana, dia ada sebagai pradana putra, berarti nanti ada tanda jabatan sebagai pradana. Nah, sekarang bisa diperhatikan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu di sini diawali dari di sini memakai yang namanya tanda pandu dunia yaitu wasem. Selanjutnya juga di atas saku itu ada yang namanya di sini papan nama, kemudian di sini ada yang namanya tanda lokasi kuarca, kemudian ada nomor gudeg, dan selanjutnya di sini juga ada lencana atau badge daerah. Kalau kita Purwakarta berarti di sini Jawa Barat, berarti di sini kita memakai yang namanya Jawa Barat. Nah, kemudian kalau tadi di sebelah kiri ada TKU, maka di sini sebelah kanan itu ada yang namanya TKK. TKK di sini bisa maksimalnya itu ada 5 yang dipakai TKK. Nah, selanjutnya untuk putri. Putri di sini tentunya ada perbedaan dengan seragam yang digunakan putra.
Dimana putri tadi tutup kepala kalau putra, BT itu dimana ada ringnya, kalau putri itu bentuknya bulat dengan disertai tanda kitri. Kemudian di sebelah kanan juga ada TKU. TKU-nya di sini berarti kalau ini adalah bantara, kalau sudah bantara berarti memakai bantara, kemudian kalau laksana berarti laksana. Selanjutnya tanda pelantikan juga dipakai. Selanjutnya ada yang namanya tanda sangga, tanda ambalan juga sama dengan putra, kemudian tanda jabatan juga sama, seandainya dia pradana putri berarti memakai tanda jabatan pradana. Sekarang di sebelah kanan itu sama halnya dengan putra, ada wasem, di mana di kerah itu dipakai wasem atau tanda pandu dunia. Kemudian di sini ada nama di atas sebelah kanan, ada papan nama, kemudian sama ada halnya tanda lokasi kuarca, nomor gudep, kemudian tanda pita gudep. Kemudian juga di sana ada lencana atau bendaera, kemudian juga ada TKK yang dipergunakan oleh yang namanya penegak putri. Demikian penjelasan mengenai seragam yang dipakai oleh penegak, baik penegak putra maupun penegak putri. Tentunya di sana kakak-kakak bisa memahami perbedaan di mana tiap anggota gerakan pramuka mulai dari tingkatan siaga, penggalang, penegak tentunya ada perbedaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang jelas dalam hal ucapan, tolong atau dimaklumi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.